Selamat pagi Pak Ojim. Ya, pagi Bu Ani. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, meskipun nafasnya agak ngos-ngosan, tapi ya Alhamdulillah masih selalu baik dan sehat ini Bu. Bu Ani Ngos-ngosan gimana ini? setelah Alhamdulillah sehat juga. Ngos-ngosan Iya. padahal habis berinteraksi dengan murid-muridnya ya Pak ya? Itu yang membuat tambah ngos-ngosan Bu sebenarnya. Iya. Gimana nih murid-muridnya di SMA tentunya menyenangkan ya Pak? Kalau dibilang menyenangkan ya sangat menyenangkan sekali Bu. Tapi karena mungkin pola pikirnya sudah mulai ini ya Bu ya, beralih dari yang anak-anak ke remaja ya Bu. Jadi banyak hal nih Bu. Nah, tadi ternyata setelah saya ngobrol itu menjadi agak galau-galau gimana gitu loh Bu sama anak-anak. Dan ketika ngobrol awal menanyakan pelajaran itu oke, tapi lama-lama ternyata ada cul-cul dari mereka Bu yang membuat saya menjadi agak ngos-ngosan dalam apa ya, ngopeni anak-anak tersebut. Itu kenapa tuh Pak? Nah, ini Bu, jadi akhir-akhir ini itu ada kecenderungan anak-anak itu lebih banyak tinggal di sekolah, bukan tinggal, lebih banyak berkegiatan di sekolah. Bahkan di hari libur itu anak-anak izin ke orang tua, bilangnya ke sekolah ada kegiatan. Nah, tiba-tiba ada orang tua yang beberapa ini WA, kenapa anaknya itu hari libur kok masih ke sekolah. Nah, alhasil tadi pas ketemu itu ngobrol, ketemu jawabannya. Nah, jawabannya itu ternyata anak-anak itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Padahal nih Bu, kalau di SMA itu ekstrakurikuler sudah terjadwal Bu. Jadi Hmm, di hari efektif setelah KBM itu ada ekstrakurikuler. Tapi di akhir pekan itu nggak ada. Tapi kenapa anak-anak ke sekolah? Nah, setelah usut punya usut nih, ternyata anak-anak itu mm-mm. tuh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lebih dari 3 Bu. Oh, pada berarti intinya ada semacam fenomena lebih mengutamakan ekstrakurikuler dibandingkan dengan kegiatan pelajaran yang akademik ya Pak ya? Nah, itu dia Bu. Akhirnya terungkap banyak sekali anak-anak itu yang di kelas jadi nggak fokus. Kadang malah saya beberapa kali Hmm, menjumpai anak-anak itu di kelas malah ngerjain tugas ekskul. Padahal kan itu intrakurikuler. Nah, nggih. ternyata tadi disampaikan banyak sekali anak-anak itu yang ikut ekstra lebih dari 3. Ada yang 4, ada yang 5, bahkan itu mengikuti kegiatan. Alhasil kegiatan itu sedikit banyak menyita waktu belajar mereka. Nah, itu juga yang menyita waktu mereka dari keluarga sehingga orang tua jadi protes. Nah, dan Protesnya ke gurunya, padahal nah itu anaknya dia. yang kurang pandai memanage waktu ya Pak, intinya di sini ya Iya, Pak. benar-benar banget Bu. Jadi kegiatan ekskul itu sebenarnya Bu, kegiatan itu tuh baik loh Bu. Jadi kami menyiapkan ekskul itu banyak memang karena untuk mewadahi anak-anak dalam bidang minat dan bakatnya. Namun dimungkinkan anak-anak itu terlalu asik dan terlena dengan minat dan bakatnya sehingga alhasil ekskul itu malah menjadi bumerang bagi mereka. Betul sekali. Nggih. Gitu. Melihat fenomena ini, kemudian apa langkah Pak Ojim untuk mengatasinya Pak? Sehingga nanti kan nilai prestasi atau nilai akademiknya siswa itu tidak turun seperti itu. Iya sih Bu, itu yang sulit Bu. Saya jadi galau itu karena satu, minat dan bakat itu kan akan terwadahi dengan ekskul, sehingga Betul. kalau banyak ekskulnya, maka kan dia akan mengembangkan minat dan bakatnya. Tapi di Betul. akademik kan juga itu hal yang penting juga kan Bu. Nah, dua-duanya penting. Dua-duanya penting, tapi kalau berjalan beriringan itu sepertinya sulit kalau terlalu banyak aktivitasnya. Sehingga kalau saya kemudian berpikir nih Bu, untuk membatasi kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga fokus anaknya itu terpecahnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau ada yang sampai 5 ekskul itu mungkin dikurangi jadi maksimal 3 saja. Dengan begitu
minat dan bakat yang dikembangkan juga lebih fokus, kegiatan belajar intranya juga nanti akan lebih maksimal. Itu Bu. Kemudian Nggih. ini pandangan saya nih Bu, karena saya sedang pusing Bu. Itu gimana ya Bu? Nggih. Eh, Sebagai guru juga pembina ekstra, nah kebetulan saya kan juga sedikit banyak mengerti di dalam ekskul. Nah, itu apakah saya itu harus memberanikan diri bilang ke Wakasis kalau kegiatan ekskul ini tuh sebenarnya baik, tapi harus ada koridor yang dijadikan sebagai panduan ya Bu, karena keterbatasan guru karyawan yang membimbing itu juga menjadi masalah nantinya Bu. Nggih, betul sekali. Terkait masalah yang ada ini, Iya Bu. eh, apakah Pak Ocim sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya kayak gitu, Pak? Nah, untuk itu jelas ya Bu, karena ini sekolah dan ekskul, maka eh, kebijakan sekolah itu yang paling vital ya Bu. Terutama karena ini anak-anak, maka hubungannya dengan kesiswaan. Nah, kebetulan saya kan juga jadi ini di kesiswaan, sehingga Nggih. saya mencoba untuk menjadi penghubung antara orang tua, anak, dan sekolah supaya anak-anak itu tetap tetap mendapatkan fasilitas mengenai pengembangan minat dan bakat, hanya dibatasi, tidak boleh maksimal berapa gitu. Tidak boleh lebih dari 3 katakanlah, karena itu. Kemudian yang kedua, karena yang punya ekskul itu adalah kesiswaan, jadi saya mewacanakan dengan Wakasis itu untuk membuat sebuah rancangan jumlah peserta ekskul juga. Jadi kalau dibatasi kan tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu akan tidak efektif. Nah, yang ketiga nih Bu, mereka itu kan kegiatannya seringnya di sekolah, maka Nggih. eh, kegiatan ini harus dibatasi sehingga membuat sebuah sistem kalau mau berkegiatan itu izin ke sekolah. Nah, kalau diizinkan maka boleh melakukan, tapi kalau tidak maka tidak boleh. Harapannya itu akan mempersulit mereka sedikit, jadi tidak terlalu loss gitu Bu. Nah, bagus sekali ini program yang Pak Ocim merencanakan. Eh, Mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisir ya Pak, Ya amin sehingga Bu, amin nilai amin. akademis siswa bisa meningkat, tidak terfokus pada kegiatan ekskul. Ini jadi rencananya mau membuat pembatasan berarti ya Pak, pembatasan kegiatan Iya Bu, ekskul maksimal 3, kemudian iya lebih memperketat perizinan melaksanakan kegiatan ekskul di sekolah benar Bu. jika tidak ada penanggung jawab dari pihak guru. Ya, dengan demikian tentunya anak itu akan tidak seenaknya saja kan ya Pak. Tidak setiap waktu, ayo kita kumpul mengerjakan ini di sekolah kayak gitu. Dengan adanya peraturan yang lebih ketat yang Pak Ocim mau upayakan seperti itu. Kemudian karena ini ada keterlibatan orang tua, apakah Pak Ocim juga akan merangkul orang tua dalam hal program ini, Pak? Bagaimana Pak Ocim merangkulnya, Pak? Untuk mensukseskan program Ya, ini. karena ini adalah kebijakan ya Bu, nanti kan tetap harus harus ada pemberitahuan ke orang tua, sehingga orang tua pun nanti akan diberitahukan melalui sebuah apa ya, surat mungkin. Kami membuat Surat. sebuah surat atau mengundang orang tua, diberitahukan kegiatan anak seperti ini, KPM seperti ini, kemudian yang boleh Sosialisasi dan ya, yang Pak? tidak. Iya, sosialisasi Bu, sehingga ada kesepahaman dari orang tua dan sekolah, dan nanti kita bisa berkolaborasi. Jadi tidak ada yang anak saya kok ke sekolah terus. Nah, orang tua kalau anak yang sekolah sudah tahu, oh ini hari apa ekskul, oh ini pulangnya sore, pulang malam. Kemudian ada tambahan waktu di sekolah karena ekskul. Nah, itu supaya lebih ada rasa semua lah Bu. Jadi Betul. semua enak dan dapat Iya. feel-nya masing-masing, nyaman dan Iya, aman jadi gitu. iya.
intinya berkolaborasi ya Pak, semua pihak Iya, saling benar Bu. mendukung. Jadi antara Betul sekali. eskul dengan kegiatan akademis itu seimbang, tidak mengorbankan salah Benar Bu. satunya, tapi sesuai koridornya, tidak ada yang terlalu berlebihan seperti semula tadi ya Pak. Iya, benar sekali Bu. Jadi memang Iya. eh, non akademiknya jalan, akademiknya nanti jalan seimbang Bu. Oke. Nah, itu akan saya dukung dengan pembatasan ekskul tadi, kemudian pembatasan kegiatan di sekolah, dan ya semoga solusi yang saya wacanakan itu akan menjadi sebuah sarana untuk tetap meningkatkan kualitas dan apa ya bakat-bakat yang dimiliki anak sehingga tidak mengubur bakat tapi memunculkan dan tetap menjaga potensi akademik anak-anak tersebut. Ya, bagus sekali Pak Ocim. Saya mendukung apa yang diprogreskan oleh Pak Ocim. Eh, Semoga apa yang direncanakan berjalan dengan baik dan saya tunggu perkembangan selanjutnya sehingga Siap Bu, eh, oke. ya bisa untuk pembelajaran kita bersama. Ya, oke. Terima kasih sekali Bu Ani sudah mendengarkan keluh kesah saya ini. Jadi nggak enak, Sama-sama Pak tapi ya Ocim. setelah ngobrol dengan Bu Ani, akhirnya saya dapat tambahan apa ya, tambahan semangat lagi motivasi untuk Semangat harus segera betul. diwujudkan, harus segera maksimal. Iya. Iya. Walaupun solusinya dari dalam diri Pak Ocim sendiri padahal ya. Iya Bu. Aduh, saya malah tidak menyadarinya Bu. Saya kira Bu Ani emang luar biasa bisa menjadi tempat yang memunculkan sebuah ide-ide baru dan ya alhamdulillah saya jadi bisa membuat sebuah sarana untuk mendapatkan solusi. Iya, Terima kasih nah sekali itu Bu Ani. iya, manfaat dari sharing dengan rekan sejawat seperti itu ya, Pak. Oke, Ya Pak ya mungkin Ocim, ya Bu. nggih, sukses selalu untuk Amin. Terima program-program kasih. Bapak Nggih bisa Bu. mendedikasikan waktu dan pikirannya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima Amin. kasih Pak Sama-sama Bu Ocim. Ani. Oke, terima kasih juga Ibu. Nggih. Assalamualaikum Pak Ocim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Pak Ocim. Ya, gimana nih kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, Dan kegiatan. anak-anak alhamdulillah sehat, hanya sedikit masalah dengan pembelajaran, Pak. Oh, ada apa Bu? Tumben Jadi ini. gini, ya jadi gini, mulai minggu ini kan saya memasuki materi tentang KPK dan FPB, Pak. Nah, kelas Oh, iya ya. 5 kok anak-anak belum bisa gitu loh, Pak. Belum bisa. Gimana itu Bu? Jadi untuk maju ke materi KPK dan FPB kan anak-anak harus menguasai perkalian. Nah, ini saya ada Hmm, kendala membawa mereka untuk memahami materi KPK dan FPB karena basicnya itu mereka tidak menguasai perkalian. oh, perkalian dasar itu ya Bu, yang kalau mungkin pakai jari matika itu ya. Iya, Pak. Hmm, terus gimana nih Bu? Eh, ada masalah itu terus Bu Ani bagaimana pendapatnya? Apa yang Ya, dirasakan? melihat fenomena anak zaman sekarang, ya memang saya sih memaklumi karena mereka di kelas 2 dan 3 kan mereka kok apa belajar dari rumah Pak. Jadi mungkin kurang matang penguasaan materi perkaliannya dan bilangan loncatnya. Nah, untuk saya sendiri untuk mengatasinya saya mungkin berpikir akan membuat sebuah pembiasaan, Pak. Hmm, jadi gini ya Bu, ada permasalahan yang Ibu sampaikan ini, terus Ibu berencana untuk membuat sebuah solusi gitu ya? Iya, Pak. Oke. Kira-kira hambatannya apa sih Bu di pembelajaran? Kenapa anak-anak?
Untuk betul. pembelajaran KPK dan FPP kan kita harus mengetahui, Pak, harus mengetahui faktorisasi primanya, sedangkan mereka itu terkendala dalam pemahaman perkalian dan pembagian bilangan satuan, lupa yang 1 sampai 10. Oh, iya iya. Untuk itu, nggih, makanya ini saya sih kepenginnya berencana mau membuat buku penghubung dengan orang tua supaya ketika di rumah anak-anak itu juga diajari sama orang tuanya. Kemudian anak-anak orang tua itu ikut mengawasi belajar anak-anaknya di rumah. Kemudian Hmm, di sekolah saya pengen membuat pembiasaan itu, Pak. Sebelum masuk kelas kan anak-anak baris. iya iya. Nah, ketika Urut-urut. baris mereka sweet perkalian. Jadi kan menganggap bahwa perkalian itu bukan hal yang sulit seperti itu. Jadi kalau mau masuk duluan, baris terus sweet gitu ya, Bu? Kalau benar Iya, menang, masuk gitu ya menjawabnya ya? iya seperti itu, Pak. Oke. Kemungkinan itu bisa efektif. Kemudian untuk jangka panjangnya saya akan membuat sebuah kelompok. Ya, jadi saya akan melakukan diagnostik pada siswa yang mahir perkalian, yang kurang mahir dan yang sedang seperti itu. Kemudian nanti setelah terdeteksi, mereka akan dijadikan 3 kelompok dengan anggota yang heterogen. Kalau Dan jadi, diagnostiknya nih Bu, nggih, nggih, diagnostik seperti apa yang Ibu Ani rancang gitu untuk anak-anak? ya pertama-tama saya akan membuat kuis, Pak. Cepat-cepatan, Hmm, siapa yang bisa oh, menjawab perkalian yang saya lontarkan. Kemudian dari 10 soal, jika ada anak yang menguasai, nah itu akan masuk ke kelompok yang menguasai, mahir. Kemudian untuk yang kurang mahir dan yang tidak bisa. Nah, setelah itu mereka saya campurkan. Nah, nanti yang mahir ini yang menjadi masternya atau coach untuk teman-temannya. Seperti itu, tutor sebaya. iya iya. Jadi, membuat sebuah game juga, ada tutor sebaya juga ya Bu, yang Betul, dilakukan Pak. ya nantinya ya? Nggih Iya, nggih nggih. Pak, betul. Kemudian ini nih Bu, bagaimana nih mengenai murid-muridnya ketika tadi kan disampaikan nggih, belum bisa melakukan perkalian. Sebenarnya bagaimana, dasarnya? Apakah mereka memang belum diajarkan dulunya atau memang sudah diajarkan atau, tidak mau belajar tentang perkalian sehingga ketika sampai di kelasnya Bu Ani itu menjadi tidak tahu. Ya, kalau melihat backgroundnya sih, latar belakang mereka itu kan memang awalnya mereka dulu belajar di rumah, jadi mungkin pemahamannya kurang matang, Pak. Oh, ya pada Nggih, masa daring itu ya? iya, Pak. Iya Makanya iya. saya ingin lebih mematangkan lagi dengan membuat pembiasaan setiap pagi itu sweet perkalian, kemudian nanti setelah masuk kelas juga menghafalkan bilangan loncat. Nah, dengan anak menguasai perkalian dan pembagian simpel, otomatis nanti mereka bisa eh, melakukan atau mengerjakan soal KPK dan FPB. Karena basicnya saja mereka kurang menguasai, Pak. Oh, gitu ya. Jadi Iya. harapannya Bu Ani ketika ada suite ketika mau masuk kelas, ada kuis itu menjadi sebuah pembiasaan baru ya Bu. Caranya Nah, yaitu dengan pembiasaan, sweet, kira-kira kemudian nih Bu, adalah eh, langkah-langkah mana atau hal prioritas apa nih Bu yang dilakukan pertama kali supaya anak-anak dapat belajar matematika dengan menyenangkan? hal pertama yang saya lakukan tentunya saya yang pertama berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah, terutama yang berhubungan langsung dengan siswa saya yaitu guru agama dan guru olahraga. Kemudian Nggih, berkolaborasi nggih. juga dengan guru yang
di bawah kelas saya, yaitu guru kelas 4 dan juga guru kelas 6. Agar ada korelasi materi, Pak. Jadi nanti kan saling Hmm. nyambung, jadi kan enak mengajarnya. Jadi, kalau dari hal tersebut, ada nggak Bu hambatan-hambatannya ketika Ibu mau melakukan proses kolaborasi tersebut? Hambatannya paling pada komunikasi saja, Pak. Hmm. Ya berarti sambil bermain juga belajar ya Bu ya, Iya, dengan Pak. apa ya, bersama dengan kolaborasi ini diharapkan nanti dapat memperoleh hasil yang maksimal ya Bu. Betul sekali. Jadi intinya matematika everywhere, every time. Meskipun Waduh, pembelajaran agama juga minimal guru agamanya menyisipkan ini loh. Soft 3 soft dengan masing-masing soft 7 itu jadi berapa kan ada penerapan perkalian juga Pak di situ. oh Kemudian iya guru iya, olahraga juga bisa menyisipkan materi matematika. Nah, itu harapan saya itu seperti itu dengan hmm. kolaborasi dengan rekan sejawat saya. Nggih. Berarti strategi yang dilaksanakan Pak ini bagaimana? Strateginya kalau untuk matematikanya saya sendiri di kelas saya itu kan setiap pagi suit perkalian, kemudian masuk ke kelas menghafalkan bilangan loncat, kemudian ada kuis. Nah, dari kuis itu kan sudah terbagi menjadi beberapa kelompok. Ini progres Ya. saya akan menyiapkan sebuah piala, Hmm. piala bergilir untuk kelompok Waduh. yang selalu menampilkan yang terbaik. Pokoknya ranking 1 seperti itu, Pak. Oh, jadi dibuat sebuah strategi dengan program mirip dengan ranking satu itu ya, yang di TV-TV Iya, itu ya, Bu? Pak. Iya, Kertas harapannya berempat. anak-anak jadi fun, Iya, gembira, nggih, matematika gembira seperti itu. ya. Seru itu, Bu. Saya jadi ingat kalau games-games yang seperti itu sepertinya akan sangat menarik perhatian anak. Terlebih kalau mungkin Ibu bisa menambahkan kartu-kartu perkaliannya, nggih, dengan Iya, disampaikan terus ditutup, tutup. Nah, itu keren. Ya. Luar biasa, itu Bu. Itu juga sebuah program yang menarik itu. Nggih. iya. Itu juga sudah ada dalam progres saya membuat kartu-kartu itu, Pak. Oh, Jadi wah, nggih, nggih, ya, nggih. jadi siapa yang bisa apa mengerjakan soal pada kartu itu duluan, Iya. anak itu pulang duluan, Pak. Oh, oke, oke. Nah, jadi ada motivasi yang lebih ya Bu ya untuk bisa pulang gasik lebih awal. Saya harus bisa menjawab soal. Ya, tidak Iya, terasa itu ternyata belajar matematika ya Bu. iya, Pak. Gini, jadi sebuah kebiasaan gitu. Nggih. Kemudian untuk jangka waktunya bagaimana Bu? Untuk jangka waktunya saya mengambil waktu ini 1 bulan dengan pembagian minggu pertama memperoleh target. Mereka naik nilainya, grade-nya dari sebelumnya kan baru di angka 6, Pak. Iya, Berharapnya iya. di minggu pertama ada peningkatan ke minimal 7, kemudian minggu kedua 8, minggu ketiga ya 9 seperti itu, Pak. Nggak sampai sempurna 10 sih karena kita tahu sendiri Hmm, anak SD pemahamannya kan terbatas nih, Pak. iya, iya, iya. Jadi Bu ini punya target keberhasilan tersendiri ya Bu ini ya. Iya, Pak. Diukur dari yang sebelumnya 6 menjadi berapa tadi Bu? 9. 9 9 ya. setengah. Ah, Nggih. enggak ya. Iya, wah, target yang lumayan tinggi ya Bu ya. Iya, tapi ya dengan itu harus Iya. benar-benar menanamkan pemahaman perkalian karena itu adalah pengetahuan basic untuk menuju ke KPK dan FPP, Pak. Hmm, artinya kalau pemahaman dasarnya itu belum terpenuhi, berarti tetap ya Bu, untuk menuju ke KPK-FP-nya itu masih belum Iya, maksimal ya Bu ya. iya susah untuk menuju ke sana. Dan kemudian ini nih Bu, apa nih komitmen dari Ibu sendiri untuk kedepannya? Komitmen saya tetap menerapkan matematika gembira di kelas dengan cara melakukan pembiasaan, suit perkalian, kemudian
memberikan kuis, dan memberikan reward untuk kelompok yang ranking 1 seperti itu. Kemudian berkolaborasi dengan guru agama, guru olahraga, dan juga guru setingkat di bawah dan setingkat di atas saya. Bagaimana itu Bu pelaksanaannya dalam kolaborasi dengan guru setingkat maupun di atasnya di bawahnya dan guru agama olahraga seperti apa yang Ibu sampaikan tadi? Untuk guru di bawahnya ini tentunya bukan progres jangka pendek karena paling untuk obrolan ringannya saya akan meminta guru di bawah saya untuk lebih mematangkan materi perkalian dan pembagian simpel agar nanti ketika di kelas 5 anak tersebut benar-benar bisa menguasai, saya tinggal menyambungkan saja. Nah, kemudian untuk guru di atas saya, terutama guru kelas 6, ya mereka menyambung progres saya. Jangan sampai matematika gembira ini menjadi matematika seram lagi seperti itu, Pak. Ya. Berarti ada komunikasi dari Ibu ke orang tua juga ya Bu ya? Ya, Pak. Ada melalui buku penghubung dan juga chat WA melalui grup kelas. Oh, ada grupnya itu ya Bu ya? Ada. Jadi Segala komunikasi informasi disampaikan di grup WA, Pak. memudahkan ya Bu ya ternyata ya WA ya. Dari yang dulu harus membuat undangan lama, sekarang tinggal kirim sudah selesai ya Bu masalahnya. Ya, lebih lebih cepat teratasi, Pak. Iya. Nah, jadi gimana nih Bu? Apa yang Ibu sampaikan tadi nih? Banyak hal ya Bu terkait dengan permasalahan yang Ibu alami ya Bu ya. Ya, Kemudian bagaimana nih Bu solusi yang Ibu tawarkan nih? Apakah sudah mantap dengan solusinya? insya Allah sudah mantap dengan rencana yang saya programkan dan sekarang jadi lebih lega setelah Ya. sharing dengan Pak Ocim tentang ini masalah pembelajaran KPK dan FEB di kelas saya, Pak. Oke, semoga dengan hal ini Bu Ani tambah semangat ya Bu dengan program-program Amin. yang direncanakan tadi. Semoga bisa Amin. memperoleh hasil yang maksimal dan apa yang Ibu harapkan dari anak-anak itu dapat terwujud. Oke, Amin, Pak. saya kira demikian ya Bu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga Bu juga Ya. semakin memantapkan diri. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tetap semangat dan selalu mengopeni apa itu ya, selalu meningkatkan kualitas anak-anak kita untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Oke, Amin. Amin terima ya Rabbal kasih. Alamin. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Pak Ocin. Terima kasih.